Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba mempelajari tentang sifat koligatif larutan. Apa sih yang dimaksud dengan sifat koligatif larutan? Sifat koligatif larutan adalah sifat larutan yang dipengaruhi oleh jumlah partikel zat terlarut dan tidak tergantung dari sifat zat terlarut. Jadi intinya sifat koligatif larutan itu hanya dipengaruhi oleh banyaknya zat terlarut yang ada di dalam pelarut. Sifat koligatif larutan terdiri dari penurunan tekanan uap, kenaikan titik didih, penurunan titik beku, dan tekanan osmotik. Sifat koligatif larutan ini dibagi menjadi dua, yaitu ada yang non-elektrolit dan ada yang elektrolit. Pada kesempatan kali ini, kita akan mempelajari sifat koligatif larutan non-elektrolit. Yang pertama, kita akan mempelajari tentang tekanan uap pelarut yang dilambangkan dengan P. Besarnya tekanan uap larutan sebanding dengan fraksi mol pelarut dan tekanan uap dari pelarut murninya. Jadi intinya besarnya tekanan uap larutan itu sebanding dengan banyaknya pelarutnya. Jadi apabila pelarutnya lebih banyak dibandingkan zat terlarut, maka tekanan uapnya juga lebih tinggi. Tetapi sebaliknya, apabila di dalam larutan tersebut lebih banyak zat terlarut, maka tekanan uapnya juga semakin menurun. Kemudian berdasarkan hukum Raoult, maka rumus tekanan uap pelarut atau P sama dengan P0 dikali X pelarut. P sama dengan tekanan uap larutan dengan satuan atmosfer atau milimeter Hg, kemudian X pelarut sama dengan fraksi mol pelarut, dan P0 sama dengan tekanan uap dari pelarut murni dengan satuan atmosfer atau milimeter Hg. Kemudian perhatikan bagaimana penambahan gula mengurangi tekanan uap. Di sini ada dua buah labu. Ya, labu pertama ini berisi air atau pelarut saja. Kemudian labu kedua berisi air yang sudah ditambah dengan gula atau zat terlarut. Nah, sekarang kita bandingkan tekanan uap yang dihasilkan dari kedua buah labu. Labu pertama yang berisi air, tekanan uapnya lebih banyak atau lebih besar dibandingkan labu yang berisi air yang sudah ditambahkan zat terlarut. Nah, di sini ada perbedaan tinggi. Jadi, perbedaan tinggi inilah yang disebut dengan penurunan tekanan uap. Jadi, yang berisi air saja ini lebih besar tekanan uapnya dibandingkan apabila air kemudian ditambahkan zat terlarut seperti contoh ini sudah ditambahkan gula. Maka di sini ada penurunan tekanan uap. Jadi selisih ini yang disebut dengan penurunan tekanan uapnya. Jadi kesimpulannya, adanya zat terlarut di dalam pelarut bisa menurunkan tekanan uap dari larutan. Semakin banyak zat terlarut, maka tekanan uapnya pun semakin rendah. Penurunan tekanan uap atau delta P. Tekanan uap pelarut akan turun harganya jika pelarut diubah menjadi larutan. Jadi intinya apabila suatu pelarut ditambahkan zat terlarut, maka tekanan uapnya akan turun. Maka berlakulah rumus yang ini, yaitu penurunan tekanan uap sama dengan selisih dari tekanan uap pelarut murni atau seperti contoh tadi, berarti tekanan uap air dikurang dengan tekanan uap larutan. Besarnya penurunan tekanan uap larutan merupakan selisih dari tekanan uap pelarut murni dengan tekanan uap larutan, karena P sama dengan P0 dikali fraksi mol pelarut, maka persamaan tersebut dapat ditulis menjadi delta P sama dengan P0 dikurang P0 dikali X pelarut
delta P sama dengan P0 dikali 1 kurang X pelarut. Fraksi mol pelarut ditambah fraksi mol zat terlarut sama dengan 1, sehingga X terlarut sama dengan 1 dikurang X pelarut. Maka hasil ini disubstitusikan ke sini. Kemudian nilai penurunan tekanan uap larutan dapat dirumuskan sebagai berikut. Jadi penurunan tekanan uap dapat dirumuskan menjadi delta P sama dengan P0 dikali X terlarut. Delta P merupakan penurunan tekanan uap larutan, kemudian X terlarut sama dengan fraksi mol dari zat terlarut. Contoh soal 1. Jika fraksi mol urea dalam air sama dengan 0,2 dan tekanan uap air pada suhu 20 derajat Celcius sama dengan 17,5 mm Hg, berapakah tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu? Jadi yang pertama kita harus cari tahu dulu mana pelarut dan mana zat terlarut. Karena di dalam soal sudah jelas urea dalam air. Berarti pelarutnya adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah urea. Diketahui fraksi mol zat terlarut, di sini fraksi mol urea sama dengan 0,2. Kemudian P0 tekanan uap air sama dengan 17,5 mm Hg. Yang ditanya adalah tekanan uap jenuh larutan pada suhu itu, yaitu P. P sama dengan P0 dikali XP. Jadi rumus mencari tekanan uap jenuh larutan adalah menggunakan fraksi mol pelarut. Tetapi di dalam soal diketahui fraksi mol zat terlarut. Maka kita hitung dulu XP menggunakan rumus. Karena XP ditambah XT sama dengan 1, maka cara menghitung XP-nya sama dengan 1 dikurang fraksi mol zat terlarut, yaitu 1 dikurang 0,2, yaitu 0,8. Jadi tinggal dimasukkan ke dalam rumus P sama dengan fraksi mol pelarut dikali P0, yaitu 0,8 dikali 17,5, maka tekanan uap jenuh larutannya sama dengan 14 mm Hg. Kemudian contoh soal kedua, 18 gram glukosa dilarutkan dalam 90 gram air jika tekanan uap air jenuh pada suhu 30 derajat Celcius sama dengan 32 mm Hg. Tentukan tekanan uap larutan dan penurunan tekanan uap. Jadi tekanan uap larutan yaitu P, penurunan tekanan uap yaitu delta P. Diketahui massa glukosa 18 gram. Di sini sudah jelas ya. Kemudian mR glukosa yang ini 180, massa air 90, mR air 18, dan tekanan uap air jenuh berarti P0 sama dengan 32. Nah, di sini kita sudah menentukan mana zat terlarut dan mana pelarut ya. Sudah pasti pelarutnya di sini adalah air, kemudian zat terlarutnya adalah glukosa. Kemudian kita cari masing-masing rumusnya, rumus menghitung molnya. Mol glukosa yaitu massa glukosa dibagi mR glukosa. 18 gram dibagi 180, 0,1 mol. Kemudian mol air sama dengan massa air dibagi mR air, maka ketemu 5 mol. Fraksi mol air atau fraksi mol pelarut itu sama dengan mol air dibagi mol air ditambah mol glukosa atau mol total. Maka ketemu 0,9804. Kemudian apabila kita sudah menghitung XP, maka XT sama dengan 1 dikurang XP, yaitu 1 dikurang 0,9804, 0,0196. Setelah menghitung fraksi mol air dan fraksi mol glukosa, maka kita bisa menghitung P dan delta P. Tekanan uap jenuhnya sama dengan P0 dikali XP. XP tadi sudah kita hitung di sini, yaitu 32 dikali 0,9804, yaitu 31,37 mm Hg. Kemudian delta P-nya sama dengan P0 dikali XT. XT sudah dicari di sini, 32 dikali 0,0196,
sama dengan 0,63 mm Hg. Nah, sampai di sini dulu penjelasan dari saya. Semoga apa yang sudah kita pelajari ini bermanfaat dan semoga menambah ilmu baru, mudah dipahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.